Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya di siang hari ini. Saya Novari Nathaniel Marnata dari kelompok 3, kelas 4C, Arsitektur Bangunan Gedung, ingin membahas dan menjelaskan mengenai taman yang telah kami rancang di mata kuliah perancangan ruang luar yang dibina oleh Pak Arif Fitrianto. Baik, saya langsung saja masuk ke materi. Nah, apa itu perancangan ruang luar? Perancangan ruang luar adalah proses merancang taman, halaman, atau ruang terbuka lainnya untuk menciptakan lingkungan yang estetis dan fungsional. Ini melibatkan pemilihan dan penataan tanaman, pemilihan material keras seperti batu dan kayu, serta perencanaan berbagai macam elemen jalan setapak, area duduk, dan kolam. Untuk tujuan dari perancangan ruang luar tersebut adalah menciptakan ruang yang menyenangkan secara visual dan nyaman digunakan. Nah, selain aspek estetika, perancangan ini juga mempertimbangkan fungsi ruang, seperti keberlanjutan lingkungan, pemeliharaan yang mudah, dan penggunaan ruang yang efisien. Hal ini seringkali melibatkan kolaborasi antara arsitek landscape, desainer, dan pemilik properti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk aspek perancangan ruang luar tersebut ada beberapa. Yang pertama itu fungsionalitas, yang kedua itu estetika, yang ketiga kenyamanan, yang keempat keamanan, yang kelima kehijauan dan ekologi, dan yang terakhir itu aksesibilitas. Untuk lokasi dari tapak sendiri itu ada di Jalan Jenderal Sutoyo ya, di Kota Pontianak. Yang dapat dilihat, jalur akses menuju tapak dapat melalui Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, dan terdapat jalan kecil yang berada di area samping kiri tapak. Untuk luas dari tapak tersebut berada di angka 10.057 meter persegi. Data-data yang lain yang kami peroleh itu lahan berada di zona perkantoran. Untuk KDB-nya itu 60%, KLB-nya 6, KDH-nya 40%, GSB-nya 22 meter dari as jalan, dan GSS-nya 10 meter. Untuk data existing dapat dilihat dari area depan itu terdapat Jalan Jenderal Sutoyo, yang dimana lebar jalannya itu sekitar 12 meter persegi, maksudnya 12 meter saja. Untuk area kanan itu terdapat area masuk parkir lah, yang nantinya dijadikan ya, itu lebar jalannya 5 meter. Yang belakang itu ada Pareto Kaya yang lebarnya 8 meter. Untuk area kirinya itu berbatasan langsung dengan zonasi perkantoran. Untuk dalam kasus tapak ini ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada area kirinya. Untuk konsep perancangan taman kota dengan pendekatan interaktif dan multiguna sebagai fasilitas pelayanan publik, di mana pendekatan diterapkan pada ruang tersebut mencoba untuk menjadikan taman yang tidak hanya mementingkan area hijaunya, namun juga memaksimalkan fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan entertain yang dibuat agar bisa dinikmati oleh semua kalangan. Untuk zonasinya ya diterapkan dalam merealisasikan tema yang diusungkan adalah dengan pembagian 3 zona dengan fasilitas-fasilitas yang berbeda namun memiliki sifat yang sama, yaitu menghibur. Pembagian zona-zona tersebut adalah untuk membuat ragam hiburan yang tidak itu saja, sehingga para pengunjung memiliki lebih banyak opsi untuk dipilih sebagai hiburan. Yang berikutnya adalah pembagian zonasi. Dapat dilihat teater. Sajian hiburan utama pada taman adalah teater area. Dapat lihat itu adalah pada zona merah yang saya tunjuk, yang jika dilihat memiliki zona yang paling besar. Nah, teater ini diharapkan menjadi ikon dari taman tersebut, mengingat tidak banyak ditemukan teater ruang terbuka di Pontianak. Untuk food court terdapat pada taman itu yang zona oranye ya, yang dengan hadirnya wisata kuliner membuat pengalaman pengunjung akan lebih beragam. Selain itu juga dapat meningkatkan minat pengunjung. Untuk parkiran diletakkan pada sebelah barat side, dan nantinya area tersebut juga menjadi main entrance site. Untuk area anak ini adalah pada bagian biru. Ditambahkan area anak ini ya untuk memperkaya ragam hiburan untuk berbagai macam kalangan, termasuk anak-anak. Nah, kesimpulannya apa yang telah menjadi dasar perancangan tersebut tentunya berlandaskan agar keinginan untuk meningkatkan area terbuka yang berkualitas dan tentunya menghibur pada area tersebut. Dengan menghadirnya fasilitas-fasilitas hiburan pada taman diharapkan dapat mengurangi dampak stres orang-orang kota yang penuh kesibukan, sehingga kelak rancangan-rancangan kecil seperti ini dapat meningkatkan kualitas hidup warga kota
Nah, stage theater juga akan menjadi media bagi para pelaku seni untuk menunjukkan karya-karya yang mereka miliki, sehingga secara tidak langsung taman tersebut berusaha untuk menghargai pelaku-pelaku seni yang jika diamati tidak dihargai di daerah tersebut. Ini adalah analisis tapak. Yang pertama ini adalah aksesibilitas, dapat dilihat data-datanya sebagai berikut. Saya pikir saya tidak perlu membacakannya. Saya langsung masuk ke analisis. Jika diberikan akses keluar masuk memiliki potensi menarik peminat karena berada tepat di jalan dan aksesnya mudah dijangkau dan dilihat. Tetapi aksesnya juga berpotensi menjadi sumber kemacetan apabila ramai pengunjung. Nah, yang gang kecil samping kanan tapak ini jika diberikan akses keluar masuk lewat gang kecil tidak menyebabkan kemacetan, tetapi kurang berpotensi menarik peminat karena lalu lintasnya tidak padat. Untuk respon, dengan dibuatnya akses dari dua sisi, yaitu dari area depan dan area kanan tapak, membuat jalur aksesnya jadi maksimal. Dari depan dapat menarik perhatian dan dari kanan tapak agar lahan masuk ke tapak lebih luas dan tidak menimbulkan kemacetan. Ini adalah aromatik. Data-datanya adalah sebagai berikut, dapat dibaca ya. Untuk analisisnya, menambahkan vegetasi rindang dan lebat pada area yang dekat dari sumber aromatik dengan menanamkan tanaman yang banyak memiliki manfaat dalam mengatur suhu, meredam panas, meminimalisir bau dan aromatik. Selain itu, menanamkan tanaman yang menghasilkan wangian yang dapat berpotensi meminimalisir bau yang mengganggu keterangan dan aktivitas di sekitar tapak dan juga memperindah tampilan sekitar tapak. Untuk responnya itu menambahkan vegetasi seperti pohon tanjung yang dapat menyerap bau dan bertindak sebagai penyaring, dan menanam tanaman yang dapat menghasilkan wangian seperti bunga lavender. Area yang ditambahkan vegetasi pada akhirnya dapat dimanfaatkan juga sebagai tempat bersantai dan aktivitas lainnya. Untuk drainase, datanya dapat dilihat di sini. Untuk analisisnya, ada air yang mengalir pada parit dapat membantu mendinginkan area sekitarnya. Parit dapat digunakan sebagai jalur pembuangan genangan air yang ada di dalam site. Untuk responnya itu, yang pertama adalah pembuatan pagar sebagai pembatas dan pengaman di tepi parit. Yang kedua itu membuat jalur drainase ke arah parit dan untuk mengurangi genangan air di dalam site. Yang ketiga itu pembuatan elevasi yang lebih tinggi dari tanah pada tepi parit untuk menahan parit jika meluap suatu saat. Ini adalah analisis matahari. Untuk datanya, sebagaimana yang kita tahu, matahari terbit dari timur sekitar pukul 6 sampai jam 9. Pada waktu tersebut, sinar mataharinya itu masih hangat dan sehat. Pada pukul 9 sampai pukul 2 adalah jam matahari yang paling terik dan panas. Sedangkan pada pukul 2 sampai pukul 6 adalah waktu di mana suhu yang dihasilkan matahari mulai menurun. Untuk analisisnya, jika orientasi view depan tapak adalah yang menghadap jalan, maka matahari akan terbit dari bagian depan kiri lahan dan terbenam di belakang kanan lahan. Pada dasarnya, lahan akan memperoleh kapasitas panas matahari yang sama mengingat ini adalah area open space. Namun terdapat beberapa faktor bawaan yang mempengaruhi panas di site seperti hadirnya pepohonan. Terdapat beberapa pepohonan rindang yang tampak mendominasi pada sebelah kanan lahan, sehingga bagian kanan lahan pada saat sore terlindung oleh vegetasi rindang tersebut. Area teater dibuat menghadap ke arah selatan sehingga baik area tribun maupun stage tidak berhadapan langsung dengan matahari, begitu pagi dan sore, sehingga hal tersebut tidak mengganggu aktivitas teater yang berlangsung. Pohon yang ada pada bagian kanan lahan akan dipertahankan untuk dimanfaatkan sebagai pelindung matahari untuk aktivitas di bawahnya. Dalam kasus ini adalah food court dan taman bermain anak. Nah, menambahkan vegetasi yang rindang akan diterapkan juga pada sisi timur, sehingga aktivitas yang berada pada area tersebut tidak memperoleh sinar matahari secara langsung. Ini adalah view. Data-datanya dapat dilihat di sini. Untuk analisisnya, sisi dekat jalan utama harus diperbanyak beberapa hiasan yang meningkatkan keterkaitan pengunjung serta guna menjadi patokan tanaman. Akses dimasuk digiring melalui jalan yang sudah diatur. Pengunjung menikmati area seperti menghadap ke parit diperkuat dengan keterkaitan pengunjung. Untuk responnya itu menambahkan mural gambar untuk dinding sisi kiri untuk menghadap ke area tapak. Yang kedua itu memberikan ucapan selamat datang di area parkir serta selamat jalan untuk area tapak. Yang ketiga itu memberi icon mencolok untuk sisi depan dengan logo serta tulisan taman. Yang keempat memberikan tokoh-tokoh pahlawan pada sisi menghadap ke panjang parit.
Untuk analisis kebisingan dapat dilihat pada bagian A. Ini memiliki tingkat kebisingan yang tinggi karena dia berbatasan langsung dengan Jalan Letnan Jenderal Sutoyo yang merupakan jalan utama dengan kepadatan kendaraan yang cukup tinggi. Nah, untuk bagian D ini adalah tingkat kebisingannya tidak terlalu tinggi karena ya memang ada jalan sini namun tidak begitu ramai, tidak begitu padat aktivitasnya, sehingga untuk tingkat kebisingan itu hanya ya sedang lah. Untuk bagian C itu rendah karena dia hanya berbatasan langsung dengan sungai. Yang bagian B juga sedang lah, sedang karena dia berbatasan dengan zona perkantoran. Nah, untuk analisisnya pada bagian C memiliki tingkat kebisingan rendah. Bagian ini cocok untuk diletakkan area seperti teater karena ketika penonton teater sedang melihat pertunjukan diperlukan keterangan untuk menikmati pertunjukan tersebut. Nah, pada bagian A, B, dan D memiliki tingkat kebisingan sedang dan tinggi. Solusi yang dapat diaplikasikan pada penggunaan vegetasi sebagai barrier alami untuk meredamkan kebisingan di area tersebut. Untuk responnya yang menanamkan vegetasi pucuk merah pada bagian A dengan rapat, sedangkan pengaplikasian vegetasi pada bagian D tidak terlalu rapat. Jenis vegetasinya itu pucuk merah. Untuk kesimpulannya, ya akses keluar melalui gang samping kanan tapak. Nama taman sekaligus jadi pembatas jalan ditaruh ke sini. Di sini dapat dilihat ini adalah akses ke dalam tapak, diberitakan lewat depan tapak sebelah kiri. Yang ini adalah sisi tepi parit yang diberi pagar pembatas. Nah, ini adalah drainase untuk mengalirkan air hujan. Dan ini amphitheater yang orientasinya mengarah ke selatan. Konsep teater area, kawasan teater diletakkan di sebelah kanan tapak. Ya, dapat dilihat ini warna orange. Kawasan teater terdiri dari tribun dan stage. Teater yang direncanakan akan digunakan dalam berbagai macam fungsi, seperti ketika ada tampil dance publik, penyanyi, dan aktivitas lainnya. Orientasi tribun menghadap ke jalan utama, yaitu Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, namun tidak dekat dengan jalan, sedangkan posisi stage berada di perseberangan dengan tribun dan lebih dekat dengan jalan utama. Nah, stage yang dibuat tidak terlalu tinggi agar view tidak sepenuhnya tertutup. Lalu di belakang tribun akan difungsikan sebagai toilet umum agar tak tercipta ruang mati dan berguna sebagai fasilitas umum. Untuk taman anak sendiri itu berada di sebelah kiri tapak bagian belakang warna biru. Dapat dilihat ini angka maksudnya taman ini diletakkan jauh dari jalan utama untuk menjaga keselamatan anak-anak agar tidak bermain hingga ke jalan raya. Mengusung tema yang colorful agar anak-anak dapat berlatih dan mengenal berbagai macam warna, menyenangkan untuk dipandang dan membantu psikologis anak. Di dalam area tersebut terdapat berbagai macam wahana permainan seperti ayunan, perosotan, dan pergola. Nah, food cart ya. Kawasan food cart terletak di sebelah kiri tapak bagian depan. Penempatan kawasan ini dilakukan demi menambahkan daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati berbagai macam kuliner. Direncanakan pada kawasan food court akan terdapat beberapa stand booth, tempat orang menjual makanan atau minuman, juga disediakan meja kursi untuk menikmati makanan tersebut. Ini adalah hasil perancangan. Ini area parkir, dapat dibaca ya. Ini adalah taman anak. Taman anak adalah taman hiburan yang disediakan bagi anak-anak dan menjadi area khusus anak-anak dengan menggunakan desain yang diterapkan area colorful. Seperti yang tadi saya katakan, fungsinya itu sebagai bentuk edukatif lah kepada anak-anak mengenai warna dan menyenangkan untuk dipandang dan dapat membantu psikologis anak agar dapat lebih ceria. Untuk luas dari area taman anak tersebut berada di 937,8 meter persegi. Ya, untuk letaknya itu di belakang area food court. Perempatan yang posisinya menjauh dari jalan utama tentunya agar anak-anak tidak berkeliaran jauh ke jalan raya. Berletakan di belakang food court juga bisa menjamin anak-anak agar bisa jajan sambil bermain. Ini adalah isi kawasan food court. Pada kawasan food court terdapat stand booth, tempat orang menjual makanan atau minuman, juga disediakan meja kursi untuk menikmati makanan dan minuman atau hanya untuk duduk bersantai. Selain pepohonan yang rindang, di kawasan ini juga terdapat air mancur kecil untuk menambahkan sejuk suasana kawasan taman. Ini adalah area food court. Food court terletak di bagian kiri tapak dengan luas area sekitar 777 meter persegi. Food court diletakkan pada bagian depan tapak dikarenakan memudahkan pengunjung untuk mengakses area ini. Area food court dikelilingi oleh jalan pedestrian yang dapat diakses melalui 2 jalur. Ini adalah tapak teater.
Area teater terletak pada bagian kanan tapak yang dikelilingi jalur pedestrian yang berfungsi untuk mempermudah pengunjung agar dapat mengakses berbagai macam fasilitas yang ada di taman. Di sekitar area juga terdapat vegetasi berupa pohon yang berfungsi sebagai peneduh bagi pengunjung yang duduk di tribun teater. Ini adalah isi kawasan teater. Terdapat 2 tribun teater yang dirancang saling berhadapan, yaitu ke arah utara dan selatan, untuk menghindari sinar matahari langsung. Dengan stage yang berada di tengah-tengahnya, teater didesain dengan menerapkan konsep picture of green pastures. Pada teater disediakan juga toilet untuk pria dan wanita, guna memfasilitasi panggilan alam sewaktu-waktu pengunjung perlu. Mengingat jika teater tersebut merupakan area yang akan banyak menampung para pengunjung. Teater didesain dengan memaksimalkan penghijauan pada tribunnya, yang dimana tempat duduk dari tribun itu sendiri dibuat beralaskan langsung dengan rumput. Pada tribun juga terdapat banyak spot untuk menanam pohon agar nantinya pohon tersebut dapat menghalangi sinar matahari bagi para pengunjung yang duduk di tribun. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai taman yang telah kami rancang. Saya sadar akan banyak kekurangan yang ada pada presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf sekali lagi, harap maklum. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat siang, Pak Ae.